Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi program studi promosi kesehatan Tekes Kemenkes Bengkulu dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan metode asinkronus, di mana materinya adalah bagaimana kita membuat sebuah media promosi kesehatan, ya, atau mengembangkan sebuah media promosi kesehatan yang untuk kali ini berdasarkan apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas, media promosi kesehatan itu adalah majalah kesehatan. Nah, tentunya untuk membuat sebuah majalah kesehatan ada beberapa alat bantu yang harus rekan-rekan persiapkan, ya, yaitu aplikasi dari Adobe Family, ya, mulai dari Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan juga Adobe InDesign. Nah, khusus untuk materi Adobe Illustrator dan Photoshop, sebelumnya kita sudah banyak bahas kedua aplikasi itu pada mata kuliah perancangan media promosi kesehatan, ya. Jadi kita tidak akan membahas lagi bagaimana penggunaan dua aplikasi tersebut. Yang akan kita banyak bahas pada kuliah pada kesempatan kali ini yaitu menggunakan aplikasi Adobe InDesign, ya. Nah, dalam materi teori saya sudah sampaikan, ya, dari minggu ke minggu kita harus sudah melewati proses dan progres pembuatan majalah kesehatan, ya, mulai dari praproduksi, yaitu tahap perencanaan, kemudian proses produksi, ya, yaitu tahap pembuatan, dan terakhir proses pasca produksi di mana majalah itu harus kita distribusikan melalui media online. Nah, untuk tahap perencanaan dan tahap konsep majalah itu semua sudah kita lalui, ya, ketika pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya saya akan memberikan panduan kepada Anda semua bagaimana mengkustomasi majalah Anda menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Nah, tapi sebelumnya sesuai dengan aturan dari final project kita bahwasanya konten majalah itu ada aturannya, ya. Secara umum kemarin sudah disampaikan, ya, bahwasanya rubrik-rubrik apa saja yang harus ada di dalam majalah, kemudian unsur-unsur apa saja yang tidak boleh terkandung dalam majalah, gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan, ya, secara lebih spesifik berkaitan dengan konten majalahnya. Harus diingat bahwasanya huruf atau font Anda di dalam majalah nanti, khusus untuk bagian teksnya, itu harus berukuran 12 poin. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Kecuali huruf judul dan subjudul itu nanti menyesuaikan saja. Ya, boleh 16, boleh 22, ataupun 24. Nah, kemudian untuk jarak spasi antara satu baris dengan baris yang lain itu harus 1,5 cm atau 18 poin. Nah, bagaimana nanti format pengaturannya akan kita bahas di aplikasi Adobe InDesign-nya. Kemudian juga margin atas, bawah, kiri, dan kanan harus 3 cm. Dan jangan lupa pemilihan huruf itu harus konsisten. Ya, jangan halaman 1 itu misalnya hurufnya Times New Roman. Beralih ke halaman 2 hurufnya Arial. Halaman 3 Calibri, halaman 4 Roboto, dan seterusnya. Itu nggak boleh, ya. Jadi harus konsisten pemilihannya. Cukup menggunakan dua tipe huruf saja. Misalnya untuk judul kalian gunakan Arial misalnya, ya. Kemudian untuk isinya itu menggunakan Calibri misalnya. Nah, seperti itu boleh. Ya, jangan banyak banget teks yang terkandung di dalam sebuah majalah itu. Ya. Nah, kita akan coba membuka aplikasi Adobe InDesign. Nah, ini adalah aplikasi Adobe InDesign. Sebelumnya saya close dulu. Nah, gini, ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Adobe InDesign untuk versi CC 2018.
Ya, saya menggunakan versi CC 2018. Saya sudah sering sampaikan di dalam kelas bahwasanya teman-teman bebas untuk menggunakan aplikasi Adobe InDesign dengan versi apapun gitu ya. Mau versi CS 6 boleh, CC 2015 boleh, atau yang terbaru CC 2021 itu juga boleh. Ya, menyesuaikan saja dengan spesifikasi laptop atau komputer teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya juga sudah share modul perkuliahan ya. Modul praktikum, mulai dari praktikum minggu kelima, 6 dan 7. Ya, sesuai dengan timeline pembuatan majalah kita, bahwasanya kita baru akan mulai proses pembuatan majalah itu pada minggu kelima. Ya, jadi pas kita akan langsung saja menggunakan aplikasi Adobe InDesign untuk merancang majalah kesehatan Anda. Nah, tujuannya dalam modul ini disampaikan Anda semua harus dapat mengoperasikan perangkat lunak Adobe InDesign. Ya, selain itu Anda juga harus dapat membuat layout tata letak majalah gitu ya, layout atau tata letak majalah pada Adobe InDesign. Selain itu juga harus dapat memproduksi majalah kesehatan menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Nah, jadi kalau Anda semua sudah lumayan mahir gitu ya, lumayan familiar dalam rangka menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan Illustrator, saya rasa Anda nanti tidak akan menemui sebuah masalah yang berarti ketika menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Karena dia masih sama-sama dari Adobe Family, ya. Jadi proses adaptasinya tidak akan berlangsung lama. Nah, jadi materinya kita akan coba berkenalan dengan beberapa tools yang ada pada Adobe InDesign dan juga mencoba mengkonfigurasi proses layoutnya atau tata letaknya dan juga compositing, dan terakhir yaitu pengaturan pada halamannya. Ya. Nah, itu adalah materi-materi, sebenarnya materi cukup dasar ya. Karena seperti yang saya sampaikan di kelas, bahwasanya aplikasi Adobe InDesign ini hanya sebagai penampung saja konten-konten dari final project Anda ya, atau majalah kesehatan Anda. Jadi kalau Anda mahir di Illustrator ataupun di Photoshop, itu bisa Anda ekspor ya objeknya, kemudian kita customasi, kita satukan di dalam aplikasi Adobe InDesign ini. Oke, nanti akan banyak beberapa tools ya, namun Anda nanti bisa baca sendiri di modulnya, kira-kira fungsinya apa, ini sudah dijelaskan. Ya, ini seperti di Photoshop ada namanya Move Tool, kalau di sini namanya Selection Tool. Kemudian ada juga Direct Selection Tool dan lain sebagainya. Kita tidak akan pakai tools itu semua ya, hanya beberapa yang penting saja. Oke, pertama kita akan membuat sebuah halaman baru pada aplikasi Adobe InDesign kita. Ya, bisa menggunakan menu file, kemudian new di sini, atau juga bisa menggunakan tombol create new yang ada di sebelah kiri. Nah, bagi Anda yang menggunakan Adobe InDesign versi CS, ini tampilannya pasti berbeda ya, tidak seperti ini. Maka Anda harus memulai sebuah project baru menggunakan menu file, new, kemudian document. Ya, saya mau pakai yang fasilitas di sini saja. Create new. Nah, kemudian Anda akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ya, ada resend, tab resend, kemudian save, kemudian print, kemudian web, dan juga kemudian mobile. Nah, kita pakai tab yang print. Ya, silakan Anda klik yang print ini. Kemudian sesuaikan dengan ukuran pada aturan final project kita. Ya, saya sudah sampaikan di kelas bahwasanya ukuran dari majalah kesehatan nanti ukurannya adalah A4. Ya, A4 itu dimensi ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Atau jika unitnya adalah milimeter, maka dia 210 kali 297 mm. Kemudian beralih ke bagian sebelah kanan. Ya, di situ terlihat ada width dan height ya, artinya lebar kertasnya berapa, tingginya berapa. Ini secara default langsung akan berubah ketika kita mengklik bagian yang sebelah sini. Unitnya boleh kalian ganti, kalau mau ganti ke senti juga boleh.
Nah, kemudian di sini ada page, start dari halaman berapa, ada kolom, dan ada margin. Nah, ini yang penting. Ya, kemarin saya sampaikan bahwasannya untuk majalah kesehatan itu harus berjumlah 20 halaman. Isinya saja ya, atau kontennya saja, belum termasuk cover dan juga back covernya. Ya, jadi kalau ditambah cover dan back cover, artinya projectnya berjumlah 22 halaman. Yang dimulai dari halaman ke-1. Nah, untuk kolom di-defaultkan saja dulu ya, 1. Ya, karena masing-masing halaman nanti punya style yang berbeda-beda. Mungkin Anda akan buat 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom gitu ya, atau hanya 1 kolom gitu. Nah, untuk margin ini kita ada aturannya ya. Tadi di slide sebelumnya sudah saya singgung juga bahwasannya untuk margin top, left, right, dan bottom semuanya harus 3 cm atau 30 mm kalau unitnya mili gitu ya. Nah, ini silakan dirubah semuanya menjadi 3 cm. Nah, kalau sudah semua, silakan diberikan nama untuk proyeknya ya, majalah kesehatan gitu ya. Atau terserah sesuai dengan keinginan Anda. Oke, nah selanjutnya sebaiknya langkah yang harus kalian lakukan dalam pembuatan majalah kesehatan, kita harus berikan inisiasi dulu pada masing-masing halamannya. Ya, kemarin kan kita sudah ada aturan ya bahwasanya rubrik yang wajib dan harus kalian miliki pada majalah Anda itu adalah sekian rubrik ya, mulai dari rubrik promcast, ada daftar isi, ada artikel, ada berita, ada tokoh, ada cover highlight, kemudian ada trivia, ada traveling dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus Anda susun ya, sesuai dengan tema yang akan Anda angkat. Nah, bagian awal majalah itu nanti akan berisi tentang cover majalah. Nah, saya asumsikan bahwasannya Anda telah selesai dalam rangka membuat cover majalah kalian. Ya, dengan ini kita hanya langsung mengimportkan saja atau menaruh saja cover majalah yang telah Anda buat itu pada halaman pertama ini. Nah, caranya gimana? Nah, kalau di dalam aplikasi Illustrator dan Photoshop, mungkin caranya bisa langsung drag and drop saja, ya. Nah, di InDesign itu punya privilege tersendiri atau punya kekhususan tersendiri atau punya kekhasan sendiri ya untuk mengimport objek lain dari luar aplikasi menggunakan perintah file place atau dengan shortcut Ctrl D. Nah, kemudian silakan Anda cari cover majalah Anda yang sudah jadi, misalnya punya saya ini ya, contoh cover majalah. Misalnya ini. Klik open. Nah, setelah Anda klik open, maka kursor Anda nanti akan berubah menyesuaikan dengan objek yang baru kalian pilih. Ya. Nah, kalau objeknya misalnya gambar lingkaran, ya lingkaran. Nah, kemudian silakan Anda bawa kursor ke ujung kiri kertas ya. Kemudian klik sekali. Nah, dia secara otomatis langsung akan mengisi ya area halaman kita. Jadi menyesuaikan ukurannya. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan. Misalnya nih ya, ketika kalian mendesain di Illustrator dan Photoshop untuk desain covernya, ukurannya kegedean. Misalnya dalam hal ini kasusnya adalah ukurannya A3 misalnya. Ya, maka ketika kalian importkan ke sini atau placing ke sini tadi, ukurannya akan tidak sesuai. Ya, dia akan membesar ukurannya. Nah, Anda wajib mentransformasi supaya dia bisa berukuran menjadi A4. Nah, untuk mentransformasi objek di Adobe InDesign, ya, caranya juga berbeda. Ya, saya sarankan Anda menggunakan tools namanya Free Transform Tool.
Ya, kalau di Photoshop atau Illustrator kan kita cukup tekan Ctrl T ya kalau di Photoshop. Kalau di Illustrator ya cukup klik menggunakan selection tool saja, nanti akan muncul bingkai-bingkai transformasinya. Ya, di sini sih sebenarnya juga sama, tapi nanti agak riskan ketika kalian menggunakan transform tool ya tanpa ada pengetahuan yang cukup. Nah, misalnya ada seperti ini contohnya. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah gitu ya. Ini saya gunakan selection tool mengecilkan objek, ternyata frame-nya saja yang mengecil, bukan objek atau gambar objeknya gitu ya. Nah, maka dari itu silakan Anda gunakan sebuah tool namanya Free Transform Tool. Dan kecilkanlah objek tersebut. Itu ya. Gunakan Free Transform Tool untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus melihat halaman selanjutnya. Nah, ini halaman 2 dan 3. Saya ubah dulu. Nah, halaman 2 dan halaman 3 seharusnya ini kan bukan halaman 2 dan 3 ya. Dia seharusnya nanti menjadi halaman 1 dan 2. Nah, nanti silakan kalian inisiasikan dulu. Atau kalian beri tanda gitu ya, menggunakan type tool misalnya. Untuk memberikan teks. Misalnya di sini berisi tentang apa? Sini berisi tentang Promkes. Nah, di sini rubriknya rubrik tentang Promkes. Kemudian halaman kedua itu nanti berisi tentang daftar isi. Daftar isi. Oke. Nanti silakan kalian isi rubrik Promkes berisi tentang apa, daftar isi juga berisi tentang apa gitu ya. Dan seterusnya. Ya, halaman-halaman selanjutnya silakan kalian isikan dengan hal-hal yang lain. Nah, pada halaman belakang nanti isinya adalah tentang apa? Back cover. Ya, untuk mengisi back cover, saya asumsikan Anda juga sudah membuat back covernya menggunakan aplikasi Photoshop ataupun Illustrator ya. Jadi tinggal klik file, place saja, dan tempatkanlah back cover Anda pada halaman terakhir. Nah, misalnya yang ini. Ini contoh saja. Oke. Kita akan balik ke halaman selanjutnya. Nah, untuk membolak-balik halaman, Anda bisa menggunakan panel page yang ada di sebelah kanan ini ya, atau di bagian bawah ini juga bisa. Nah, ini dari halaman 1 sampai 22 ada semua ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan objek-objek yang lain atau menggunakan sebuah tools yang lain. Ya. Misalnya pada halaman Promkes ini kita mau coba memasukkan sebuah teks gitu ya. Nah, untuk memasukkan sebuah teks ada sebuah cara yang cukup unik dari Adobe InDesign. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu mengetikkan teks itu langsung menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Jadi Anda cukup menggunakan aplikasi lain, contohnya WordPad, Notepad, ataupun Microsoft Word. Nah, nanti teksnya bisa langsung kita tempatkan sesuai dengan halaman atau format halaman yang sudah kita atur sebelumnya. Oke, ini tulisan Promkes saya hapus dulu sementara. Nah, caranya sama ketika kita mengimportkan objek tadi, klik menu file, kemudian place. Kemudian Anda cari ya dokumen yang dalam hal ini sudah kalian tulis menggunakan aplikasi yang lain. Nah, ini saya punya sebuah file. Nama filenya adalah lorem ipsum yang isinya teks berkaitan dengan lorem ipsum ya. Saya klik open. Nah, kemudian Anda bebas menempatkan teks tersebut. Nanti ketika diklik file place, maka kursornya nanti akan berganti gitu ya, akan berganti sesuai dengan file yang ingin Anda importkan ke dalam halaman tersebut. Kalau punya saya namanya what is lorem ipsum, lorem ipsum is simply dan seterusnya ya, dummy text saja gitu. Nah, selanjutnya silakan mau Anda tempatkan di mana ini.
mau dari sini boleh, tapi karena kita punya margin ya, teks dalam majalah itu kita punya margin atas, bawah, kiri, dan kanan, maka kita taruh di dalam marginnya. Saya taruh di sini ya, klik sekali. Nah, kemudian dia akan menyesuaikan dengan margin yang baru kita format tadi. Nah, jadi nggak perlu susah-susah ya, jadi nggak perlu ngetik di Adobe InDesign langsung ya. Nanti langsung serahkan saja ke editor Anda untuk memasukkan teks yang Anda buat menggunakan aplikasi yang lain tersebut ke dalam Adobe InDesign ini. Kan tugasnya berbeda-beda ya. Ada yang tugasnya sebagai desainer, ada yang sebagai editor, ada yang tugasnya sebagai penulis artikel. Nah, nanti bisa berbagi-bagi sehingga tidak tumpah ruah ya, atau menumpuk menggunakan aplikasi Adobe InDesign semua. Nah, setelah itu nanti akan ada sebuah persoalan lain jika teks Anda kepanjangan, ya, misalnya teksnya berlebih nih ya, nih, maka nanti di ujung sebelah kanan kertas, ya, atau area dari teks ini nanti akan ada tanda plus seperti ini. Nah, tanda plus itu berarti teksnya ini masih banyak, ya, masih ada yang sisa. Nah, supaya teksnya ini bisa kita ambil gitu ya, sisanya itu tinggal klik saja sekali ya, lambang yang plus itu, kemudian silakan Anda pindahkan. Nah, nanti kursor Anda akan berubah seperti ini lagi. Misalnya kita pindahkan ke halaman kedua. Nah, gitu ya. Jadi dia akan menjadi seperti itu. Atau caranya juga bisa seperti ini. Ya, ini Anda klik, kemudian Anda panjangkan areanya. Nah, tapi kan nggak mungkin gitu ya, sebuah teks itu terpotong di satu halaman. Ya, kalau nggak kekurangan ya harus pindah ke halaman yang lain. Oke, kita asumsikan saja misalnya seperti ini ya, konten yang pertama. Ya. Nah, selanjutnya mungkin Anda bertanya-tanya, ini bagaimana merubah jenis hurufnya? Karena kita tadi sepakat ya pada aturan final project kita bahwasanya teks dalam konten atau sebuah konten itu harus 12 poin, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Dan spasinya pun juga sudah kita atur. Berapa spasinya? 1,5 cm. Nah, untuk itu Anda harus jeli untuk mengkonfigurasi hal tersebut karena nanti akan mempengaruhi proses penilaian ya. Klik menu window. Kemudian pilih yang type and table. Ya. Kemudian klik yang karakter. Nah, ini ya karakter ya. Ini kalau karakter ini digunakan untuk merubah jenis huruf dan juga bisa merubah jarak spasi. Ya. Nah, nanti di blok dulu teksnya gitu. Misalnya teks yang ini saya blok. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Jenis hurufnya adalah Open Sans. Ya. Punya saya jenis hurufnya Open Sans. Nah, bagian sini, nah ini menginisiasikan besar atau size dari fontnya. Di sini masih 14 poin. Yang seharusnya adalah 12 poin. Kita ubah ukurannya. Kemudian jarak spasinya itu harus 1,5 cm. Ya, atau tadi di aturan dirubah menjadi berapa? 18 poin. Ya, jadi kita ubah menjadi 18 poin. Oke. Nah, untuk judul dan subjudul nanti bebas. Bisa Anda perhitungkan sendiri kira-kira yang layak berapa gitu ya. Mau 24 boleh, 26 boleh, 30 pun juga boleh. Menyesuaikan saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengatur paragraf? Ya, kadang paragraf itu kan ada di tengah, kemudian ada di rata tengah ya, kemudian ada rata kiri, kemudian juga ada rata kanan. Nah, untuk merubah itu kita tidak bisa lagi menggunakan tab karakter ini. Ingat, tab karakter ini hanya bisa
untuk mengkonfigurasi jenis huruf, kemudian jarak spasi, ya, dan juga besar kecil hurufnya atau ukuran hurufnya. Nah, untuk mengatur paragraf, Anda klik Window, kemudian kembali ke Type and Tables, kemudian pilih yang paragraf. Nah, di sini kita bisa atur nih, ya, berapa jarak paragraf Anda. Mau rata kiri seperti ini, rata tengah, rata kanan, ya, justify, ya, justify tengah yang seperti ini. Nah, nanti bisa Anda coba-coba sendiri gitu ya. Oke, saya pilih yang ini ya, justify yang ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di Adobe InDesign juga punya sebuah fitur yang cukup unik ya. Kalau Anda lihat di modul, kita cari dulu. Nah, ini ada yang namanya initial caps. Jadi initial caps itu merupakan huruf besar di awal paragraf, ya, yang biasanya tersedia pada koran, pada majalah, tabloid, buletin gitu ya. Itu bisa menjadi ciri khas tersendiri pada project-project seperti itu tadi. Nah, caranya gampang ya, masih menggunakan tab paragraf ini. Kemudian nanti Anda blok saja salah satunya, misalnya huruf L ini ya. Kemudian pada bagian ini, 1, 2, 3, 4 dari atas tinggal Anda besarkan saja. Nah, misalnya 4. Gitu ya. Kalau mau 2 huruf nanti tinggal ditambahkan ini. Jadi 2 huruf dia. Oke, nah, jadi seperti itu. Ya, cukup mudah dalam rangka men-setting teks pada aplikasi Adobe InDesign. Nah, selanjutnya misalnya Anda tidak menginginkan gitu ya, bahwasanya paragraf ini berada di ukuran kertas dari di dalam margin gitu. Misalnya mau ada customasi ya, tinggal dikecilkan saja ya. Misalnya mau sebesar ini, tinggal digeser-geser saja menggunakan selection tool. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberikan bagaimana pengaturan sebuah kolom yang ada di satu halaman. Misal kayak gini ya, kan kita sering melihat di sebuah majalah itu kontennya berisi dari beberapa kolom. Ya, kita sekarang mencontohkan di halaman kedua dulu ya. Maka Anda harus klik dulu halaman 2-nya, satu kali saja. Ya, seperti ini. Ini ya, diklik satu kali. Nah, kemudian klik layout, kemudian margin and column. Nah, di sini akan tersedia pengaturan untuk margin dan pengaturan untuk kolom. Nah, kita maunya berapa kolom gitu ya. Misalnya halaman ini kita mau 3 kolom. Sudah, berarti tinggal kita klik saja 3 kolom. Oke. Nah, nanti teksnya tinggal disesuaikan saja. Ya, ini tinggal dikecilkan, menyesuaikan dengan lebar kolomnya. Oke. Ya, yang ini masih plus tadi, kita klik sekali. Kemudian kita pindahkan ke sini. Yang ini kalau masih sisa, kita klik sekali lagi, pindahkan ke sini misalnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi dia akan menyesuaikan dengan lebar kolomnya masing-masing. Nah, kemudian misalnya Pak, saya mau memberikan judulnya di atas tiga section gitu ya, atau 3 bagian. Dia bisa aja. Ini tinggal kalian turunkan saja desainnya. Nah, kemudian menggunakan text tool kalian berikan judulnya di sini. Ya. Judul artikel di sini gitu misalnya. Ya, ini di blok. Kemudian ditambah besar hurufnya berapa, misalnya 30. Kemudian diratakan tengah gitu ya. Nah, ini nanti sudah bisa jadi ya. Nah, ini contoh saja.
Oke. Nah, selanjutnya setelah misalnya paragraf jadi, kita masih punya PR misalnya. Nah, kan di dalam sebuah majalah itu agak sedikit membosankan ya kalau hanya teks saja. Nah, kalian juga pasti menginginkan ada objek-objek tertentu. Misalnya, objeknya foto orang. Misalnya juga ada objek-objek lain gitu ya yang bisa memperindah tampilan dari majalah kalian. Oke, sekarang saya mau cobakan bagaimana mengimportkan sebuah gambar atau foto ya yang akan kita gunakan untuk majalah ini. Caranya sama, ya tinggal klik menu file, place gitu ya. Kemudian cari di mana objek yang kalian inginkan. Nah, misalnya punya saya, oke, saya punya foto ini. Saya klikkan saja di sini. Oke, jangan lupa gunakan Free Transform Tool. Nah, ini misalnya saya yang menjadi highlight atau saya yang diwawancarai gitu ya. Nah, misalnya saya buat fotonya sebesar ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya teksnya itu tidak saling tidak menutupi gitu ya, objeknya tidak menutupi teksnya. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah atau menjadi sebuah persoalan. Ya, saya taruh di ujung aja deh fotonya. Atau taruh di paling bawah. Nah, taruh di sini gitu ya. Nah, idealnya adalah teksnya itu tidak terpotong seperti ini ya. Kalau kita lihat ini kan teksnya terpotong. Nah, ini akan menjadi sebuah persoalan nantinya. Maka dari itu, di Adobe InDesign itu punya fitur yang namanya wrapping. Ya, wrap. Nah, silakan klik sekali objeknya, kemudian Anda lihat di sebelah kanan, ini akan banyak pilihan-pilihan dari wrap-nya. Ada wrap around bounding box, ada wrap around object shape, ada juga jump object. Nah, kita pilih saja yang ini misalnya. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan lebar dari framingnya ya atau bingkai kita itu. Ada juga yang ini misalnya. Nah, ini fungsinya apa? Silahkan dicoba satu-satu. Nah, nanti akan menjadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang frame-nya bisa kita kecilkan ya. Nah, Anda gunakan ini saja, selection tool. Kemudian objeknya dikecilkan, frame-nya ya, sorry. Supaya apa ya? Supaya dia tidak terlalu banyak menghabiskan space. Ini juga dikecilkan sedikit. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya objeknya ini, teksnya ini mengikuti objeknya gitu ya. Kira-kira teksnya di bagian-bagian sini nih. Nah, melingkari gitu ya. Menyesuaikan dengan kontur atau shape atau bentuk yang ada pada objeknya. Oke, kita cobakan dulu. Klik sekali pada objek tersebut. Kemudian kita tambahkan titik-titiknya menggunakan apa? Pen tool ya, add anchor point tool. Nah, ini ditambah ya. Oke, kemudian menggunakan direct selection tool. Nah, itu diganti gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan yang lainnya gitu ya, kalau memang dibutuhkan. Nah, jadi teksnya akan sedikit mengikuti dari pola gambarnya. Nah, ini merupakan sebuah tools yang menarik nih yang bisa kalian coba. Tadi menggunakan apa? Wrap ya. Silakan gunakan wrap yang wrap around bounding box, kemudian kalian tambahkan menggunakan add anchor point pada bagian frame-nya, kemudian dikecilkan menggunakan direct selection tool. Nah, Adobe InDesign itu sama halnya dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, ya. Dia bisa
atau dia punya fitur-fitur yang sama seperti aplikasi Adobe Family yang lain. Jadi ketika kalian telah selesai menggunakan aplikasi ini, jangan lupa untuk men-save project-nya ya. Klik save atau save as. Nah, ketika Anda klik save, silakan Anda cari di mana lokasi kalian ingin menyimpan sebuah file tersebut. Saya simpan di sini. Saya save. Ya. Maka nanti ketika kalian ingin membuka lagi projectnya, tinggal dibuka saja di lokasi tempat di mana kalian menyimpan file tersebut. Ya, misalnya ini saya close nih ya. Ini saya close. Nah, bisa kalian buka dari sini atau buka di hard drive kalian. Ini ya nama file dari punya saya tadi adalah harusnya majalah kesehatan. Ya, majalah kesehatan INDD. Jadi ekstensi file pada aplikasi Adobe InDesign itu adalah .indd, InDesign gitu ya. Kalau Illustrator.ai, kalau Photoshop.psd. Ini kita buka dari sini. Nah, nanti langsung akan masuk ke tampilan project Adobe InDesign kalian. Nah, untuk merubah teks ya, caranya sebenarnya cukup gampang ya. Tinggal Anda double klik saja, kira-kira teks mana yang kalian inginkan untuk dirubah warnanya. Ya, misalnya seperti ini dengan menggunakan selection tool ya, double klik. Jadi dia langsung akan otomatis berubah ke text tool, kemudian di block. Nah, kemudian pada bagian ini ya, itu tinggal di double klik saja. Nah, kemudian silakan kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian, kira-kira dia mau warna apa gitu ya. Nah, ini color matternya bisa kalian ubah-ubah ya teman-teman. Dari atas ke bawah, menyesuaikan dengan keinginan kalian. Misalnya warnanya merah gitu ya, maka dia ke atas nih. Ini tinggal bisa dipilih, ini meternya bisa dimainkan gitu ya. Oke. Cukup mudah ya, simple ya, kira-kira seperti itu. Mungkin sedikit ada perbedaan di Adobe Photoshop dan Illustrator. Kalau di sana swatch-nya banyak ya, pilihannya banyak. Tapi kalau di InDesign kita sedikit mengatur sendiri pola pewarnaannya. Nah, itu tadi bagaimana pewarnaan. Ya, misalnya kalau mau mewarnai satu blok gitu ya, misalnya ini bloknya mau kalian warnai semua nih, ya. Ya ini tinggal diklik saja bagian dari frame-nya, diklik sekali, kemudian tinggal dirubah warnanya, misalnya warna biru. Nah, jadi satu blok ini akan berubah menjadi warna biru. Nah, untuk teksnya, ya tinggal di double klik saja. Kemudian dipilih teks yang ingin kalian ubah warnanya, Ctrl A misalnya, semuanya gitu ya. Ini di blok seluruhnya, kemudian dirubah warnanya, misalnya jadi warna putih gitu ya, tinggal pilih di sini putih. Oke, ya kira-kira seperti itu. Oke, jangan lupa klik save. Terima kasih atas atensinya, saya cukupkan dulu untuk praktikum pada perkuliahan kita kali ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.